Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Hari ini ramai tetamu saya, jadi tanpa membuang masa saya memperkenalkan yang paling ujung. Tidak lain tidak bukan pastor daerah kami, Pastor Ben Brian Robert. Selamat hari Sabat, Pastor. Selamat hari Sabat, Pastor. Ya, dan di sebelah saya, sebelah kiri saya, seorang orang muda kita, yaitu Young Missionary YM Evander Edson, dan seorang gadis yang memakai baju serba hitam lah kan, Pastor? Iya, Yaitu Young Missionary Genevieve. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali. Pada masa kami membuat rekaman ini, jam menunjukkan pukul 11.50, menghampiri tengah malam. Kami baru balik daripada kumpulan umum di kampung Kalipersuan. Satu lagi gereja pelayanan pastor daerah kami, Pastor Ben. Tapi oleh karena masa begitu suntuk, I will go, and Pastor, untuk menjaga rekaman untuk siaran Kompasi Media pada Sabat ini. Jadi kita akan berbicara tentang apa yang diperkatakan, khususnya berkaitan dengan tema untuk Sabat ini. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar, para penonton Kompasi Media. Terima kasih dengan sokongan Anda terus bersama dengan siaran Kompasi Media untuk Sabat yang ke-2, triwulan yang ke-4. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bagi memulai pertemuan kita secara maya, saya minta pastor daerah kami, Pastor Ben Brian, untuk memimpin dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan oleh karena berkat serta kasih Tuhan terus menyertai kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami mau memulai sabat kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Pada saat kami melihat video ini, kami akan merasakan berkat Tuhan yang besar yang mampu mengubah kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap satu persatu penonton yang menonton siaran Kompasi Media ini agar dia ataupun mereka mendapat berkat yang berkelimpahan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada pastor daerah, Pastor Ben Brian Robert, dengan doa yang sudah dilayangkan tadi. Anda melihat di depan ini ada sebuah kotak dan di dalamnya ada kertas. Ini secara spontan saya tidak memberitahu mereka apa yang sebenarnya akan berlaku. Biarlah semuanya berlaku secara natural, secara semula jadi, yang begitu spontan.
tidak skrip dan saya tidak memberitahu mereka apa yang akan bakal berlaku sepanjang rekaman ini. Jadi baik, kamu sudah melihat pada kabel siaran Pemasi Media pada saat ini dan pembicara kita juga mungkin ada yang mengenali dan ya tema daripada apa yang dibawa oleh pembicara kita pada saat ini saya coba bawa di dalam siaran mengacara untuk kita semua. Terlebih sekali pembicara ini selalu menyebut dalam khotbahnya kepada adik-adik saya. Bermakna adik kepada pendeta ini adalah orang-orang muda, Pastor. Iya, seperti YM Jinebi, YM Ebanda, dan juga Pastor Dera juga. Kami seorang yang masih muda. Lingkungan umur, Pastor berapa umur? 23. 23. Oh, comel lagi. Wah. YM Banda berapa umur? Saya berumur 21. Oh, 21. comel lagi. Orang-orang muda kan saya katakan. Dan yang sebelah kanan saya 22. Oh, 20. gitu. Rata-rata mereka ini orang-orang muda dan ya meskipun usia masih muda tetapi ya mereka juga mempunyai kematangan di dalam kerohanian, khususnya bagi pendeta kami yang sudah belajar di mana tuh Pastor? Di Unai. Unai dalam bidang Teologi. Jadi hari ini saya akan melayan mereka seperti orang-orang muda yang mana seperti saya kata tadi, pastor yang melayani kita pada saat ini menggunakan kata ganti nama adik-adik saya. Jadi kepada adik-adik saya yang ada di sini, mari kita biar saya buka pertemuan ini. Sebelum kita melihat lagu yang pertama, saya akan membawa isu-isu orang-orang muda sesuai dengan khotbah yang dibawakan oleh pembicara. Jadi di dalam ini ada 5 isu. Saya minta orang-orang muda ini secara telus, jujur untuk memberi pendapat, kupasan tentang isu yang dinyatakan. Jadi saya minta siapa dahulu? Pastor saya rasa ladies first. Ya, ladies first. Kita mulai dengan YM Jinebi untuk mencabut satu helai kertas dan ya ambil satu helai dan baca apa topik untuk kita utarakan untuk awal-awal sekali. Sebutkan. Memilih pasangan hidup. Nah, Wah. Kena Oke. sekali Pak Habib. baik, memilih pasangan hidup. Satu isu yang dibicarakan oleh pembicara kita adalah kadang-kadang pastor dan juga 2 orang yang misionari kita. Kadang-kadang orang-orang muda mengambil risiko. Ya. Oh, biarlah saya kawin dengan dia. Nanti saya bawa dia pergi gereja. Ya. Adakah itu adalah satu situasi yang bagi saya bahaya? Apa pendapat pastor? Oh, gitu saya. Jadi bila sebagai orang muda, naluri sebagai orang muda biasalah mau ada perasaan itu. Inilah mau cinta-cinta Bang ya. Ya. Mau rasa disayangi. Itu Ya. begitulah orang muda. Bila sudah meningkat dewasa bukan lagi sayang saja tapi mau ada tanggung jawab. Tapi bila di tahap yang mau mencari ini Serius sudah kan pastor? bukan hanya untuk main-main bilangnya. Sebab Pastor Rene sendiri dalam kami punya kayak grup satu kali kayak grup kami dia katakan apabila mencari pasangan, mencari girlfriend lah kan. Iya. Itu adalah sama seperti kita mau jadikan dia istri sebenarnya. Jadi kalau bilang mencari pasangan yang asal saya suka, ya memang kalau yang kita suka itu kita mau cari yang asal saya suka. Tapi Tuhan sudah memberikan kita satu panduan, dia bilang janganlah yang tidak seimbang. Apa maksud tidak seimbang ini? Yang di luar gereja, yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Tapi dia bilang, nanti saya bawa juga dia pergi gereja Bang. Dia bilang gitu kan. Tapi apa yang berlaku? Banyak yang
tidak terjadi seperti itu. Jadi ya memang bahayalah memilih pasangan ini, harus hati-hati, harus mencari dengan bijaksana. Orang-orang muda harus berhati-hati. Hmm. Bagaimana dengan dua orang muda kita di sini? Adakah kamu memikirkan memilih pasangan yang seiman itu harus jadi keutamaan? YM Evander. Oke. Kalau bagi saya lah, bagi pendapat pribadi saya sendiri, Iya. memilih pasangan yang seiman itu untuk saya adalah suatu, bagi diri saya adalah suatu kewajiban bagi saya. Sebab apabila kalau bagi saya memilih pasangan sehidup ini, jangan untuk masa di depan ini lama, Pak. Jadi kalau kita mau pilih pasangan ini kan bukan yang bilang, wah kita jangan pikir masa depan lah. Kalau untuk saat ini lah begitu. Iya. Tapi apabila akan datang wujud rasa penyesalan itu. Betul. Dan apabila kalau contoh kita sudah berkeluarga begitu, bukan kita saja yang merana, mungkin pilihan bagi anak-anak kita juga. Nah, Kalau gitu bagi saya, sesal dahulu pendapatan, sesal sesal kemudian kemudian tidak ada gunanya. Pastor, bagaimana dengan si gadis kita? Apa soal yang kita boleh Mungkin tanya tadi Pastor? dari perspektif seorang lelaki kan. Ya, bagi Ya, saya. mungkin seorang perempuan itu lain sedikit. Ya, mari kita dengar. Saya pun mau dengar. kami mau dengar Kami mau daripada dengar. seorang Pada belia Ya. belia wanita. Oke. YM Cinibi, bagaimana? Pentingkah ini memilih pasangan yang seiman? Penting. Kenapa? Kita bagi dia peluang bercakap. Sebab dalam Alkitab pun menyuruh kita untuk mencari yang seiman. Macam dalam Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Amin. Sangat terus dikukuhkan dengan satu ayat. Oke. Jadi bagi kita orang-orang muda di sana, apabila memilih pasangan hidup, biarlah seperti kata pastor tadi, apa itu pastor? Seimbang. Jangan cari yang di luar kandang, Iya. karena di dalam kandang masih banyak yang handsome. Ada tuh yang bilang yang SD tidak sudah yang handsome, yang SD tidak sudah handsome. Tidak tuh. Ya, betul. Itu alasan saja. Iya. Masih banyak yang cantik, masih banyak yang handsome. Maka oleh itu rajin-rajinlah kamu mengikuti pertemuan orang-orang Iya. muda. Manalah tahu, disitulah jodoh Anda. Baik, secara ringkas, kita tidak boleh bercerita panjang lebar karena ada lagi 4 kertas yang ada di sini. Namun, kita persilakan lagu yang disampaikan oleh Cik Alet Eben, Pastor, pada rakaman semasa kumpulan umum di Kolipos One pada minggu ini. Siapakah yang mengiringi Alet Eben itu, Pastor? Yang mengiringi dia dengan gitar adalah bukan pastor, adalah Elder Philibert Ya. bersama dengan seorang anggota kita, saya panggil dia Uncle Justin. Ya. Yang memang melayani kita sepanjang 1 minggu yang kalau sahabat ini disiapkan 1 minggu yang sudah lalu ini di dalam musik yang gitar. Jadi sangat indah untuk kita dengar. Ya. Jadi dari lagu ini kita dapat tahu bagaimana keindahan pujian bagi Tuhan dengan tajuk pertolonganmu. Orang-orang muda perlukan pertolongan, khususnya dalam memilih Pasangan. Kita persilakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
hatiku tenang berada dekatmu, kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin dengan lagu yang disampaikan oleh Cik Alet Ebin. Amin. Ya, kita doakan semoga Cik Alet Ebin juga dapat memilih Ya. pasangan yang seiman. Paling Amin. penting seiman. Ya. Ya, cantik belakang kira lah kan. Baik. Tapi kalau dapat cantik itu bonus kan. Itu Ya, baru. itu betul. Kalau dapat yang kacak, ada kerjaya itu bonus kan. Kan Pastor? Yes. Kalau dapat girlfriend cego itu bonus kan Pastor? Oh, bonus. Wah, indah sekali ciptaan Tuhan. Iya. Baiklah. Kita mengambil satu helai lagi sebagai penghormatan kepada satu lagi orang muda, YM Evander, untuk mengambil satu helai kertas di dalam kotak ini. Apakah topik yang akan kami bicarakan selepas ini? Wah, tadi kita mengatakan tentang cego-cego nih. Ya, Oh, Wah, soalan dia tentang kerja ya. kerja ya. Ya, apa yang mungkin kita boleh bincangkan dalam kerja ini, Pastor? Apa yang terlintas di pikiran Pastor? Sama ada memilih kerjaya ataupun setia kepada Tuhan. Benar, Sebenarnya penting Benny kalau kerjakan gue. benar, Ya. penting. Ya, penting. Sebab kalau tidak kerja di dalam Amsal sendiri Tuhan tidak suka orang yang malas. Jadi Iya. harus ada kerja ya. Isu dia di sini adalah seperti Pastor kata tadi, antara memilih kerjaya atau memelihara iman. Siapa di antara kita penonton yang pernah mengalami ini? Yang mana kerjaya bekerja pada hari Sabat khususnya. Adakah orang-orang muda mengalami begini, Boy? Kerjaya? Kalau bagi saya lah, saya masih bersekolah, Ya. masih pengajian. Jadi saya boleh kaitkan dalam persekolahan saya lah, sebab mungkin ada kelas dalam hari Sabat gitu. Ya. Tapi bagi saya memang tidak datang. Tapi saya bukan juga bilang TPA datang gitu. Saya ada usaha juga sebagai lecturer saya mengatakan, saya bilang saya bagi kefahaman pada mereka lah yang pada hari Sabat ini saya pergi ke gereja, jadi saya tidak boleh itu, boleh ini. Jadi terpulang kepada mereka kalau orang paham atau menerima atau tidak. Tapi bagi saya memang tidak akan pergilah. Kita harus bertegas. Ya, bertegas. Sebagai orang muda harus bertegas. Betul begitu? YM Genevieve, Betul. ada pengalaman dalam situasi sekarang, usia sekarang, kerja ya, mungkin masih belum bekerja kan, Belum. tapi pernah mengalami konflik dalaman hari Sabat dengan career kamu? Pernah time belajar lah, pernah. Time? Kita sedikit mic-nya. Time?
time masih belajar di SMKT dulu-dulu lah. SMK itu SMK Tamparun. Iya. Oke. Ada kelas time hari Sabat tapi sama juga lah tidak datang. Nah. Jadi belia-belia tidak boleh lari daripada kerja ya, apalagi kalau betul-betul sudah tamat persekolahan kan pastor. Ya, tapi paling senang mau jadi pastor lah kan kerjanya. Tapi sebenarnya tidak juga. Kan Kan? saya macam tadi, apalagi diberi pilihan yang mau pergi bekerja yang soal hari Sabat lah. Iya. Sebenarnya itu peluang juga kita untuk menginjil itu. Benar. Macam Ibanda tadi, Ibanda pun Boboy. Ada peluang deh di situ untuk memberi kefahaman kepada orang yang tidak mengerti Iya. apa yang kita anuti, apa agama kita sebagai Seventh-day Adventist. Yes, ya. Dari itu kita dapat menginjil juga. Walaupun sama ada mereka terima ataupun tidak itu belakangan cerita, tetapi macam Ibanda bilang adalah satu kewajiban ataupun satu keharusan untuk saya berterus terang kenapa saya tidak pergi kelas ataupun bekerja pada hari Sabat oleh karena ini. Ya. Tapi kalau bilang pastor, saya secara pribadi ya memang tidak pernah rasa karena pada hari Sabat itu adalah pelayanan saya. Benar. Pelayanan saya dan dalam hari-hari bekerja itu setiap hari kita bekerja. Tetapi pastor pun pada waktu saya masih di UNA ini sedikit saya mau kongsi. Apabila saya terlampau memikirkan tentang assignment, kadang-kadang saya ada pernah terpikir untuk buat itu pada petang Sabat assignment. Memang pun assignment pastor ini berkaitan dengan Ya. agama. Tapi assignment ini adalah dalam konteks duniawi, pembelajaran. Ada juga percobaan yang Alkitab juga ini, tapi itu sudah salah sebenarnya. Meskipun ya kami belajar tentang agama, tentang Seventh-day Adventist, tentang firman Tuhan, tetapi tetap tujuan saya pergi kepada dunia yaitu pendidikan. Jadi semua kita dalam kerjaya apapun kita akan ada tantangan kita masing-masing. Khususnya yang di luar pelayanan gereja, ya tentang hari Sabat. Semua perlu kuat. Kalau kita takut kerjaya kita, apalagi kalau kita tidak datang ke gereja, kita pun tidak mau juga kehilangan Tuhan kita. Ya. Benar. Saya teringat berita misi pada Sabat lalu pastor tentang Jack West. Karena dia tidak mau pergi pemeriksaan pada hari Sabat, tentang Sabat yang pertama. Dia bertahan sehingga kan pencara cikgu-cikgu dia dan kawan-kawan dia mengolok dia dan mengatakan, oh tuna sudah itu imam, datang sudah dia. Karena dia bertahan untuk pergi ke gereja pada hari Sabat. Namun Tuhan memelihara juga si Jack West. Bagi kita kalau kita kehilangan kerjaya, itu bukan pengakhiran kan pastor? Betul. Itu bukan pengakhiran. Itu bukan kekecewaan yang perlu kita ratapi seumur hidup. Tetapi kalau kita menginjak hari Sabat, itulah sebenarnya yang akan kita merasa, Pak Pastor, hidup kita tidak akan tenang. Iya. Tidak akan tenang. Karena kita telah menduakan Tuhan dengan memilih kerjaya, tetapi bukannya memilih hari Sabat. Luar biasa. Terima kasih kita punya pendapat semua. Ini semua secara spontan. Jam sekarang mengikut masa bertakamannya adalah jam 12:07. Oke, tapi pada masa disiarkan ya kita lupa pula pastor mengucapkan selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Kami sudah berbincang secara ringkas dua isu yang kita alami, khususnya tetamu saya orang-orang muda, karena saya sudah tua tapi masih juga konflik hari Sabat dan kerja ini tetap ada. Jadi tanpa membuang masa, kita mengambil lagu yang kedua. Lagu yang kedua akan disampaikan oleh daripada YouTube channel Pinang English SDA Church, Jika Aku Tak Punya Kasih. Dan salah seorang yang saya kenal dalam kumpulan ini, para gadis ini adalah anak Pastor Wilbon Gondolos. Jadi tanpa membuang masa, mari kita menikmati Jika Aku Tak Punya Kasih. Kita persilakan.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tak mempunyai kasih, jika aku tak punya kasih, Sekalipun aku tahu segala rahasia dan ku miliki seluruh pengetahuan manusia, jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, hanya kasih yang dapat menjadikanku sabar menghadapi dugaan yang mencabar. Hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan yang berkekalan. Sekalipun iman yang sempurna milikku dan ku berikan semua yang ada padaku, oh, jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, hanya kasih yang dapat menjadikanku sabar menghadapi dugaan yang mencabar. Hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan yang berkekalan. Jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, semuanya tak berarti bagiku. Amin. Amin. Ya, terima kasih dengan lagu yang sudah disampaikan. Itu semuanya memberikan kita kekuatan. Jika kita tak punya kasih kepada Tuhan, kita pasti meninggalkan Tuhan, menginjak hari Sabat. Benar, Pastor? Ya. Ya, tapi kita punya kasih kepada Tuhan, kita punya kasih kepada sesama manusia, maka kita hidup selari dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada 3 kertas lagi, ya. Secara reality, adakah Anda mengantuk? Ngantuk. Iya, Tadi kami memang mengantuk waktu mengacara tengah malam sudah nih, tapi kita tetap semangat ya, sebab penonton akan menantikan setiap Sabat akan ada siaran masih media. Jadi kami perlu lunaskan tugas kami dan bersama dengan 3 tetamu yang saya jumpa pada Sabat ini. Oke, Pastor. Sila pilih, ada 3 kertas lagi. Oke. Ada 3 kertas lagi, apakah topiknya? Karena semua topik ini akan diperkatakan oleh pembicara kita. Dan bukan semua, tapi kebanyakannya akan dibicarakan dan ada yang berkaitan dengan pembicaraan pengkhotbah kita. Pastor, apa topiknya, Pastor? Topiknya adalah tentang cinta. Cinta. Oke. Cinta. Baik, Pastor, secara jujur, Pastor, adakah Pastor sedang bercinta sekarang nih? Iya, saya bercinta dengan Tuhan Yesus. Ya, ada lah. Ya. Oke. Nah, Pastor mengaku jujur.
Saya mau ambil peluang ini untuk dua orang di kiri kanan. Iya, YM Banda, adakah kamu sekarang di Lamun Cinta? Di Lamun Cinta bekerja di ladang Tuhan. Oh, Tidak, tapi ada memang ada. memang ada. Ya, ada. Serius sekali? Ya. Oke. Dan bagaimana dengan YM Geneve? Adakah Anda sedang hati YM Geneve sudah ditawan oleh seorang jejaka? Belum lagi. Serius? Sahabat nih, Bud. Sahabat nih? Ya, serius. Oke. Ingat, jangan bersaksi dusta. Benar, Bud. Benar. Oke. Oh, rupa-rupanya ya YM Geneve masih single, Pastor. Ya, masih single. Kita perlu bantuan. Ya, kepada yang sudah menonton, Ya, penonton. teman kami ini memerlukan seorang buah hati. Karena kita akan bercakap tentang cinta. Betul. Cinta dulu baru topik yang tadi itu, yang memilih pasangan kan. Tapi permulanya adalah cinta. Jadi sebenarnya, Pastor, kita terus tanya kepada Pastor lah. Bagaimana sebenarnya untuk Pastor nasihatkan kepada belia-belia kita di sana yang sedang ingin bercinta? Apakah yang paling penting sebenarnya? Keinginan cinta ini adalah satu rasa yang normal buat semua orang untuk dia rasakan. Disayangi. Ya, disayangi. Ataupun cinta ini kalau dari sudut pandang seorang lelaki, bila dia nampak semakin yang cantik, itulah itu orang bilang yang cinta pandangan pertama. Cinta Aku pandangan gampang pertama. sayang. Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Tetapi hati-hati, ya. Saya ada satu perasaan ataupun saya ada satu sikap macam ini. Ya, sebagai seorang lelaki, saya pun pandai tengok juga mana perempuan yang cantik, mana perempuan yang tidak cantik. Itu normal sebagai seorang lelaki, dan yang bukan lelaki pun pandai tengok yang handsome ataupun tidak handsome. Tapi kalau first impression saya cantik, oke, cantik dari segi rupa. Bila saya sudah kenal dia, tapi melihat kepada sikap dia yang tidak sama dengan apa yang saya nampak, walaupun pada awalnya saya nampak dia cantik, tetapi pada akhirnya saya tiada sudah rasa yang buat saya tertarik dengan dia. Nah, mencintai, ya ini dalam kehidupan remaja, ya mencintai ibu bapak itu pasti, tapi mencintai orang yang selain keluarga kita itu selalu berlandaskan yang kita suka tengok, yang kita suka tengok. Kalau yang itu cantik, saya suka dia lah, begitu ya. Tapi cinta ini dia punya maksud sangat besar sebenarnya. Kalau kita cari di kamus sendiri pun, kamus bahasa Indonesia kah, ataupun kamus Dewan kah sekalipun, cinta ini bukan hanya perasaan yang begitu saja. Tapi cinta ini ada dia punya perbuatan, pengorbanan, melakukan yang terbaik, saling memiliki, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau ada cinta yang sejati, cintai dulu Tuhan kita. Kita tidak pernah akan menemukan cinta sejati kita di dunia ini sebelum kita mencintai Tuhan kita. Itu kalau saya. Amin. Pembicara kita ada menyebut, ini satu perkataan nih, playboy dan playgirl. Jadi saya tanya YM Banda lah. Nama dia pun Boy. Ya, Sebaik namanya dia playboy. Boy. Jadi, Boy, kamu mau playboy? Saya harus setia. Harus setia pada yang satu. Ya, setia. Apa pandangan kau tentang playboy ini? Bagi saya paling senang dia tidak cukup satu. Dia, maksud saya, dia tidak ada kepuasan untuk mencari pasangan untuk seumur hidup lah, begitu. Dia, bagi pandangan saya mungkin dia pun mau cari yang sempurna aja mungkin. Di setiap mencari yang sempurna, kalau ini dia tidak sesuai, dia tidak mau, mungkin lebih baik semua ini. Dan bila kalau kita nampak macam, semua dia mau begitu, macam dikatakan playboy gitu. Ya. Jadi mau tukar-tukar lah. Ya, mungkin kalau saya nasib baik bukan perempuan reket, kalau saya balik-balik tukar, indah puas. Jadi playboy dalam konteks badminton Benda kan, Pak. benda bukan perempuan. Tidak konsisten pada yang satu. Tapi kita tanya kepada yang punya badan,
dia cakap pelan jadi kita dekat. Ya, YM Ginibi. Kenapa sehingga hari ini hati kamu belum disunting oleh orang lain? Adakah ataupun pertanyaan saya, apa soal? kalaupun sekarang belum, pernah sudah kan? Pernahkah hati itu berbunga-bunga cinta? Nah, Sebagai jujur kita terbuka, penonton pun mungkin sedang terhibur dengan kita punya celote, tapi celote kita ini sebenarnya berkaitan dengan orang-orang muda dan berkaitan dengan pembicaraan pokok bagi kita. Ya. kalau sebagai perempuan normal, iya pernah. Oh, Aduh malu. tidak mau tanya tidak mau tanya siapa. Kita terdiam seketika tadi dengan jawaban Ginibi. Jadi di sini kita mengambil, kita melihat kepada kita orang-orang muda bercinta, biarlah dengan ikhlas lah kan Pastor, dengan ikhlas. Dan janganlah seperti pembicara kita cakap playboy dan playgirl. Cukup satu. Tapi ada orang bergurau cukup satu di sana, satu di situ, banyak satunya, tapi memang satu. Tapi sebenarnya ya sebagai yang tua di kalangan mereka, ya pada masa kita mau mencintai seorang, kita mencintai mendekati dia karena kita sukakan, Pastor. Jadi kita kena jaga hati dia. Oke, ya. Elda, saya ada pertanyaan. Aha, ini soalan spontan ya. Soalan spontan. Harap-harap jangan soalan yang Untuk susah. bagian sudah berkawin lah kan. Ya, seperti ya. Elda, oke. Macam mana Elda tahan kepada istri Elda untuk tidak memandang kepada yang lain? Kan pasti ada Ya, pasti ada. Ya, manusia ini ada kelemahan. Ya, betul. Ya, kita tidak boleh kontrol minda kita dan kita tidak boleh kontrol pandangan kita. Tetapi saban hari, ya, bila kita mencintai seseorang dan apabila kita pergi kepada topik yang pertama, memilih pasangan hidup, dan apabila kita sudah bersaksi di hadapan Tuhan, kita tidak boleh bersaksi dusta dengan sumpah perkawinan. Itu sangat penting. Walau bagaimanapun, seburuk-buruk mana pasangan kita, istri kita, suami kita, terimalah itu dengan hati yang terbuka. Ya, betul. Karena dalam sumpah perkawinan itu, maukah engkau bersama dengan pasanganmu dikala kamu susah, dikala kamu senang, dikala kamu sakit, segala itulah sumpah perkawinan. Jadi ingat, apabila Anda bercinta, biarlah kita tidak merancangnya saya bercinta untuk suka-suka saya, tidak. Oke? Memang banyak cinta monyet, Pastor. Ya, siapa ada cinta monyet sekarang? Jadi jaga-jagalah. Biarlah apabila kita merasakan untuk menyayangi seorang, sayangi dia dengan sebaik-baiknya, dan ya, dan paling penting adalah peliharakan itu cinta. Karena cinta itu adalah milik Tuhan. Kan? Amin. Itu adalah milik Tuhan. Dia bilang tuh ayat Alkitab, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Wah, sebenarnya syok ini topik cintaan, Pastor. Tapi walaupun kita stop di sini karena ya Ginibi mungkin saya takut Ginibi keluar soalan lagi. Cukuplah YME Banda bertanya soalan. Ya, jadi kita pergi lagu yang ketiga, yaitu Waktu yang Tepat, disampaikan oleh Saudara Genduba. Mari kita persilakan lagu yang ketiga. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Amin. Jadi boy, I love you. I love you too. Ya, mari kita harus saling mengasihi kan. Dan dalam hal mengasihi ini saya teringat ayat yang terpapar di mimbar gereja SD Pus sewaktu saya mendirikan rumah tangga dengan berkawin dengan istri saya, gadis pilihan saya, yaitu Amsal 3 ayat 3 pastor. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Tuliskanlah itu pada loh hatimu dan kalungkanlah itu pada lehermu. Amin. Amin. Itu jadi mesti ada ayat Alkitab kan pastor untuk membawa cinta kita itu terus kekal. Semoga hubungan cinta pastor akan terus berkekal pastor. Amin. Sampai ke jenjang pelamin. Saya mau jadi asyus. Sama juga dengan Ibanda ya yang mungkin sedang berputik sekarang dan semoga YM GNB bertemu dengan cinta dia. Oke, semuanya serba spontan ya karena semua topik ini dibicarakan ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara kita. Jam sekarang adalah jam 12.21 tengah malam. Topik yang seterusnya saya minta sekali lagi YM GNB untuk membuat cabutan. Sila bacakan. Oke, topik seterusnya gejala tidak sehat. Ya, ini adalah satu isu yang banyak remaja belia kita pastor sedang begitu kronik. Kalau di sekolah ada case bullying, ya bagi kita yang beragama Seventh-day Adventist, merokok, Minum alkohol. minum alkohol, menagih dada,
menghisap gam, ya kecanduan kan pastor. Jadi ya ini satu isu yang bagi saya semua remaja belia ya harus hindari ini. Karena ini adalah salah satu kenapa ada jalan keluar dari kiri kanan gereja. Dan orang-orang muda kita hilang di dalam pandangan kita dalam gereja. Pastor, ada pandangan? Saya rasa isu ini macam serius sedikit, jadi kita terdiam. Pastor mungkin ada mau dicakap. Saya sebenarnya ya begini, kami orang muda, kita punya tema kan pasal orang muda. Bukan orang muda sih, tapi kalau gejala yang tidak sosial ini macam tidak sosial, gejala tidak sehat, sosial yang tidak sehat. Dia bermula daripada bila sudah remaja, bukan hanya yang baru tingkatan 1 pun. Bila saya baru-baru ini lalu di depan sebuah sekolah di Tuaran, tidak mau sebutkan sekolahnya di mana, melihat anak ini masih kecil tapi sudah memakai pakaian sekolah menengah, dan saya punya anggapan adalah mungkin dia adalah tingkatan 2 ataupun tingkatan 1 sudah mulai memegang vape. Ya kalau mungkin merokok batang yang bakar itu mungkin sudah tiada, sudah maju sekarang. Dan bila seorang remaja ini dia bertumbuh, ada satu perasaan yang susah untuk dikawal kalau tidak dididik dari rumah lagi, yaitu perasaan ingin tahu. Saya mau tahu apa rasa yang ini. Bahaya sekali. Yang ini apa rasanya? Kalau bila sudah rasa, bila suka, susah mau lepaskan. Ya banyak lah. Jadi ya bila saya beri nasihat sama anggota ataupun belia yang memang sudah terlibat dengan gejala yang tidak sehat ini, salah satu jawaban orang adalah, ayo pastor, susah, tapi saya coba. Tapi dia punya coba itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah dapat berhenti. Jadi sebelum terjebak, sebelum masuk jatuh dalam lubang, bagus kita elak. Kata-kata dokter bilang menghindari lebih baik daripada mengobati. Sebenarnya bukan saja saya terus terang saya daripada merokok, alkohol ataupun sebagainya. Gaya hidup kita, contohnya ini pun saya terlibat saya pun tidak pas bercakap. Kita tidak ada yang sempurna, Pastor. Macam saya suka main badminton. Saya bilang tadi raket pun tukar-tukar, tidak puas hati. Memang itu saya punya hobi. Jadi kalau saya main di sebelah likas, sebelum pulang ada lagi tempat saya, yaitu makan, ya. Itu pun gejala tidak sehat. Ya, gejala tidak sehat juga, tapi syukur sekarang pasar turun berat sudah. 13 kg sudah ya. Yang sedang menonton semakin kecil, dan saya sedikit tersemangat dengan niat pasar terjangkit. Tapi itulah bila saya sadar, bukan yang kurus itu belakang cerita, tapi ini salah ini sebenarnya. Tidak guna saya bersukan, tapi dalam masa yang sama saya tidak dapat mengawal kesehatan saya. Sebab dibilang tidak sehat, gejala yang tidak sehat ataupun sesuatu hal yang tidak sehat. Bukan saja dari makan, tapi handphone pun. Mana-mana tengok handphone, itu gejala yang tidak sehat sudah. Nanti kita bicara apa, Pastor? Oke. Panjang lebih percakapan. Oke, jadi secara ringkas, YME Banda memilih kawan yang sesuai. Ya, betul. Sedikit komen bagaimana YME Banda memilih kawan. Kalau bagi saya memilih kawan itu memang sesuatu yang penting. Tapi dari Pastor Ben cakap juga pendidikan dari rumah. Contoh kalau mungkin ada rekan-rekan kita yang ada yang setengah itulah melakukan gejala yang tidak sehat. Tapi kalau iman kita kuat, kita boleh tidak terikut, ya. Benar. Atau kita boleh membawa mereka ke arah yang lebih baik lah. Benar. Mungkin kalau iman kita kuat, kita percaya dengan didikan Tuhan pada kita,
di mana kita berada pun, walaupun di kalangan kawan-kawan yang merokok kan, tapi kita bukan semua, tapi kita tidak terikut-ikut dengan mereka. Ya, betul. Benar, YM Genevieve? Benar. Apa yang benarnya? Kalau begitu, Kita mau sedekat baik. apa yang benarnya? Apa yang benar? Oke. Yang benar deh jangan terikut-ikut kawan lah. Ya. Adakah adakah YM Genevieve terinspirasi dengan pastor untuk menurunkan berat badan? Sangat terinspirasi. Oke. Wah, jadi sekarang ini sudah kurangkan makan lah malam-malam kan. Itu pun tidak sehat tuh kan? Ada usaha sudah lah. Jadi sekarang udah turun berapa YM Genevieve? Rahasia. Iya. Jadi gejala tidak sehat ini berlaku di kalangan saya sebagai bapak, berlaku di kalangan anak-anak kita, yang ibu bapak yang sedang menonton. Kita harus pantau mereka. Ya, ini adalah amanah Tuhan kepada kita. Kita mesti menatang anak ini bagi menatang minyak yang penuh. Jangan biarkan mereka dibebaskan begitu saja. Jadi, kepada anak-anak, semua ini anak-anak saya, ya, pada anak-anak ini, terutama pastor, jangan lagi terjerumus di restoran dan di Likas, pikir balik tempat jangan lagi terjerumus, ya, tapi kurangkanlah, pastor. Jangan terasa kawan-kawannya. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, sebenarnya luas topik gejala ini, tapi kami hanya sempat bercerita sedikit saja, dan kita akan pergi kepada lagu yang keempat, Hari Penuh Harapan daripada Damai Production. Jadi orang-orang muda kita punya penuh harapan dalam Yesus. Amin. Amin. Mari kita menikmati lagu ini. Saat ku jatuh, kau mengangkatku. Saat ku lemah, kau ada untukku. Bila hari tak seperti ku inginkan, kau sentiasa hiburku. Sebab engkau tahu rencana untukku, jalan dunia bukanlah untukku, damai sejahtera dan bukan celaka untuk hari yang penuh harapan. Saat ku jatuh, kau mengangkatku. Saat ku lemah, kau ada untukku. Bila hari tak seperti ku inginkan, kau sentiasa hiburku.
Amin. Amin. Jadi tinggal ada satu lagi. Ini biar saya ambil, Pastor. Oke, kita sudah di lagu yang keempat. Oke, keempat. Sebelum saya buka, mari kita sekali lagi kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan di sorga, kami sudah melewati beberapa perkongsian. Biarlah itu memberikan satu pandangan yang baik, pemikiran yang baik buat kami dan khususnya yang menonton. Biarlah kami telah mendapat sedikit faedah berkat daripada apa yang kami sudah kongsikan. Dan terlebih ya Tuhan, untuk lebih mendekatkan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum saya buka ini, sebenarnya kita mendengar terlebih dahulu berita mission pada Sabat ini. Oke, berita mission pada Sabat ini disampaikan oleh Pastor siapa? Oleh kita punya belia juga, YM Ebanda, yang mungkin bakal menjadi pastor. Amin. Betul gitu, Pastor? Amin. Amin. Ya, kalau dia tidak pergi ke UNAI pun, dia mungkin boleh jadi pastor untuk keluarga dia. Oh, ya. amin. Membimbing istri dia. Betul. Ya, sekarang. Sekarang. Oke, jadi mari kita persilakan YM Ebanda untuk berita misi pada Sabat ini yang bertajuk apa ya tajuk itu? Masalah kerasukan. Kerasukan, yaitu yang bertajuk daripada kerasukan kepada tenang. Kisah Shalom, dan mari kita menikmati berita misi pada Sabat yang kedua. Dipersilakan YM Ebanda. Shalom, berita misi Sabat ini bertajuk daripada kerasukan kepada tenang. Kish Salon dari negara Kamerun. Nama Salom bermaksud damai, tetapi kehidupannya sama sekali tidak damai di negara Afrika Barat, Kamerun. Dia bergelut dengan kerasukan setan. Semuanya bermula apabila Salom pergi berjumpa dengan gurunya di sekolah menengah Seventh Day Adventist di ibu kota Kamerun, Yaoundé. Dia mengikut kelas malam dengan harapan untuk menamatkan pengajian dan pergi ke university. Dia adalah pelajar terbaik dalam kelasnya, tetapi dia berkali-kali gagal dalam pemeriksaan kemasukan university. Dia telah gagal 4 kali, jadi dia meminta bantuan guru Advent. Saya boleh berdoa untuk Anda, kata guru itu. Salam menyukai ide itu, tetapi guru itu menambah. Ada satu syarat, katanya. Anda mesti menyelaraskan hidup Anda dengan kehendak Tuhan. Salam pun bersetuju. Dia bukanlah seorang Adventist, tetapi dia pikir dia tidak perlu mengubah apa-apa dalam hidupnya. Dia berasa dia hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan guru itu untuk berdoa di pejabatnya. Baru saja dia mula berdoa, dia menjerit. Kata-kata aneh keluar dari mulutnya sambil menjerit. Guru itu terus berdoa. Kemudian Salom melemparkan penghinaan kepada guru itu dan Tuhan. Guru itu pun terus berdoa. Setelah Salom menjadi tenang, dia terkejut apabila mendengar guru menggambarkan tingkah lakunya. Dia tidak ingat apa-apa pun yang telah berlaku. Dia telah dirasuki roh jahat. Anda perlu mempunyai kehidupan yang selalu berdoa, kata guru itu. Jangan sentiasa berputus asa. Semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selepas hari itu, roh jahat itu menampakkan dirinya setiap kali guru itu berdoa. Salom menjerit dan menghina lagi Tuhan. Dia memegang tekaknya seperti mau mencekik dirinya. Kadang-kadang bau busuk seperti mayat yang sedang mereput memenuhi ruangan itu. Seperti biasa, guru itu terus berdoa sehingga Salom tenang kembali. Apabila dia tenang, Cigo pun bercakap tentang Tuhan. Salom pun mulailah melihat bahwa kehidupannya tidak selaras dengan Alkitab. Dia belajar tentang Sabat hari ke-7. Dia belajar tentang kejujuran. Dia menyadari bahwa hidup bersama teman lakinya adalah tidak bermoral. Dia mula membuat perubahan. Dia meninggalkan teman lakinya dan pergi ke gereja pada hari Sabat.
Kemudian serangan syaitan berlaku di rumah. Salom mengalami sakit kepala yang teruk. Dia menghubungi rekan-rekan dia Adventist untuk mendapatkan bantuan. Maka apabila rekan itu mendengar dan menghubungi semula kemudian untuk memeriksanya, Salom tidak menjawab telepon. Rekan itu datang ke rumah Salom untuk melihat keadaan dia, untuk melihat apa yang berlaku. Semasa dia melangkah masuk ke dalam rumah Salom, di rumah itu dia terhidu bau mayat yang reput. Dia segera mulai berdoa. Dia tahu bahwa Salom tidak memerlukan obat atau hospital. Dia memerlukan Yesus. Dia mendapati Salom tidak boleh bergerak atau bercakap. Dia lumpuh. Rekan itu berdoa selama hampir 3 jam sebelum Salom kembali seperti biasa. Satu lagi serangan berlaku di gereja Adventist. Ketika roti sedang diedarkan semasa upacara perjamuan, Salom jatuh ke lantai dengan tangannya memegang tekaknya. Kegemparan meletus apabila beberapa orang melarikan diri dalam ketakutan. Yang lain berdoa dan yang lain menyanyikan lagu pujian. Dengan tangannya yang bebas, Salom mengambil cawan perjamuan yang mengandungi jus anggur dan menghempasnya ke lantai. Dia coba memecahkannya supaya dia tidak boleh memotong dirinya sendiri. Diakon membawa Salom keluar dari gereja. Dengan setiap serangan, Salom semakin bertekad untuk membawa kehidupannya selaras dengan kehendak Tuhan. Dia menamatkan pelajaran Alkitab dan memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Dan roh jahat membuat serangan terakhir. Semasa Salom menghampiri kolam pembaptisan di gereja, dia jatuh ke tanah. Satu kuasa gaib seolah-olah menghalangnya daripada memasuki kolam. Pastor menunggu dalam air, melihat perjuangan dan menghulurkan tangannya untuk membantunya. Tetapi Salom kini dibawa kawalan roh jahat. Enggan memegang tangannya. Pastor itu tidak mempedulikannya dan menariknya ke dalam air. Salom dengan marah melawan ketika pastor membenamkan ke dalam air. Pastor itu tahu bahwa itu adalah roh jahat, bukan Salom yang menentang pembaptisan tersebut. Apabila Salom keluar dari air, roh jahat itu pergi. Dia tersenyum gembira. Selepas pembaptisan itu, roh jahat itu tidak pernah merasukinya lagi. Tetapi dia mendengar roh jahat itu terus mengejeknya ketika dia bersedia untuk mengambil peperiksaan. Kemasukan university untuk kali yang kelima. Roh jahat itu berkata, dia tidak akan beroleh kejayaan dan hidupnya adalah kegagalan. Salom lulus peperiksaan tersebut. Hari ini, Salom berusia 31 tahun dan hidup dengan aman. Seseorang diakonis gereja, dia juga mengajar di sekolah menengah Adventist di mana dia pernah belajar. Dia juga memuji Tuhan karena dia gagal dalam peperiksaan kemasukan university 4 kali. Tuhan menggunakan kegagalan tersebut dan dalam peperiksaan itu untuk membawa satu kepada guru untuk berdoa dan kemudian untuk menyadarkan diri Salom agar kehadiran roh jahat dalam hidupnya itu dapat menyingkirkannya, katanya. Dan sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu mengembangkan lagi pendidikan Seventh Day Adventist di seluruh dunia. Di Kamerun dengan pembukaan sekolah dwibahasa di mana anak-anak akan dapat belajar tentang Yesus dalam bahasa Prancis dan Inggris. Itu saja berita misiun kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Boy. Sama-sama. Nama dia Boy. Ya. Keluar daripada kerasukan, daripada kerasukan menjadi tenang. Jadi, iya. Ini semua ini seperti gejala tidak sehat. Ini ibarat kerasukan dalam hidup kita. Orang-orang muda, belia remaja, keluarlah daripada kerasukan. Ya, keluarlah. Jangan dihantui, jangan hidup di dalam kehidupan yang
apa pastor yang sesuai kehidupan yang Kalau dalam bahasa Indonesia kami selalu panggil itu kepelisiran ataupun kehidupan yang ini nih kalau dalam kerohanian kehidupan yang menjauhi Tuhan. Iya, menjauhi Tuhan. Oke. Ya. Jangan kita menjauhi Tuhan. Mari kita bersama dengan Tuhan supaya semua gejala ini kita boleh lawan dia, lawan. Jadi topik seterusnya pastor sudah sebut tadi, yaitu telepon pintar. Ini patutlah tadi. Oke. ini bahaya kan pastor? Bahaya. Ini bahaya. Sangat bahaya sekarang ini, ya. Ya, saya melihat satu situasi pada petang tadi, bila anak dia datang kepada ibu yang masih kecil, umur 3 tahun, benda pertama yang diminta oleh anak itu adalah, "Mami, mana telepon mami?" Nampak? Jadi bagaimana pastor melihat belia remaja ini dengan ketagihan telepon pintar pada saat ini? Pastor boleh ulas sedikit. Tidak dapat disangka lagi yang semakin hari teknologi pun semakin maju. Dulu kami hidup tanpa telepon pastor. Ya, kalau Cikgu Doni punya zaman Masih ada telepon juga lah, mungkin yang pakai silim. Belum. masa kanak-kanak tidak. Masa anak tidak, tapi sekarang saya pun tidak sempat lah waktu kecil dulu sebab orang-orang kaya sih yang boleh ada handphone. Tapi bila sekarang sudah dewasa ada handphone ya. Kalau boleh mau yang paling canggih, mau yang paling mahal, mau yang paling power dia punya handphone. Dan bila timbul itu dia punya ketagihan, membawa satu gaya yang tidak sehat. Itulah tuh saya kaitkan tadi. Tapi kita berbicara sekarang yang masih kecil. Banyak, saya tidak mempersalahkan bagaimana ibu bapak mendidik anak-anak. Tetapi ini adalah realiti yang perlu kita sadar dan perlu kita hindari supaya tidak berlaku kepada kita. Banyak ibu bapak yang saya lihat kalau terutamanya di gereja minta maaf. Apabila anak itu bising, malas sudah dia mau kasih tenang, akhirnya diberikan handphone dan main game. Dan bukan hanya di gereja, waktu saya ada urusan di pejabat di kerajaan dan di mana-mana handphone. Apabila anak ini terdedah kepada handphone, dia terlalu obses dengan handphone. Itulah itu jadi macam tadi Cikgu bilang, mana handphone begitu. Jadi tidak terdedah kepada sosial yang reality dan dunia dia semua di handphone. Kalau saya dulu, saya punya taman permainan itu, kalau saya sebagai anak-anak guru, walaupun tinggal di sekolah, ada banyak kawan-kawan saya daripada kawan-kawan cikgu bapak saya, kami main lari-lari lah, main kejar-kejar, main guli. Tapi sekarang taman permainan anak-anak itu sudah ada di handphone. Mungkin kalau saya bilang begini, pastor, kan ada pekerjaan sekarang e-sport ataupun sukan dari handphone. Iya betul, tapi apakah setiap waktu kita perlu tengok itu handphone? Waktu kebaktian, waktu kita mau worship, kita mau tengok handphone. Untuk segala sesuatu ada masanya. Saya tidak mau persalahkan ini handphone. Ini benda mati, dia tidak berdosa. Yang membuat itu berdosa adalah pada waktu kita menjadikan ini Tuhan. Sangat bahaya. Bangun tidur handphone ada gitu. Dan sangat ini satu perbicaraan yang memang pedas, tapi ini reality sekarang. Orang-orang muda, remaja, masa kita berbakti kan, Anda ibu bapak, Anda mungkin melihat situasi ini seperti pastor katakan di dalam gereja. Ada pembicara di depan, tetapi kita punya anak-anak duduk sama-sama dan melihat handphone. Jadi ingat pesan daripada pembicara kita, dan ingat pesan daripada pastor daerah, dan ingat pesan daripada kami, Boy ada pesanan untuk adik-adik kita tentang penggunaan telepon pintar ini. Oke, kalau bagi saya simple aja, kamu boleh guna tapi jangan berlebih-lebihan lah. Sederhana. Sederhana. YMG Nibi? Pesan saya, jadilah pengguna yang bijak.
Bagaimana yang bijak itu adalah mungkin kita guna telepon untuk apa? YMG ini. Mungkin cari maklumat untuk belajar yang lebih berfaedah lah. Ya. Pasal bukan ada aplikasi kerohanian kan dalam. Saya pernah dengar apa itu pasal? Macam ada quiz-quiz. Ada game yang bernama Allah, macam mana nih saya pun lupa. Tapi ada. Tapi ada nanti Cikgu Doni edit. Ini dia punya. Ini. Nanti dia edit. Ada sudah nampak nanti password. Ini itu nama game dia. Tapi itu game itu nanti yang saya sekolah tadi saya tanya password, biar password cari. Iya nanti saya cari. Oke. Jadi ya kita semua perlu para jemaat ya, jemaat kita semua perlu membendung ini. Bukan di gereja tapi dari rumah. Oke. Jadi ya pastor, ini isu ini banyak pastor, sangat luas dan ya walaupun ya sangat sensitif tetapi ya kita kena hadam juga. Kita kena bincangkan juga, kita kena atasi juga. Ya. Ya, kalau anak saya bermain handphone dan ditegur oleh elder yang lain, jangan sampai saya kenapa anak saya ini ditegur, jangan ya, biar kita terbuka. Sesiapapun yang menegur karena itu adalah untuk kebaikan perbaktian kita. Biarlah perbaktian kita itu hanya pada Tuhan pada hari Sabat. Jangan ada telepon pintar di tangan dan itu semua mengalihkan perhatian kita dalam perbaktian. Ya. Jadi lagu yang kelima sudah yang bertajuk Pelangi Kasih. Boy, kau pernah nyanyi nih, Boy? Pelangi Kasih. Ya, YM Evan pernah nyanyi? Masa belum? Belum pernah. Tipulah. Oh, ini dia Pastor, dia tipu pastor. Dia punya lirik yang ada Ya. ulat beracun. Ada Belum. yang minta. Betul, Boy. Tidak pernah nyanyi? Pernah. Gila banyak itu. Pernah kan tidak? Saya tidak tahu. Pastor. Masa PKP. Nasib baik. Kalau dia bilang tidak pernah, saya umum ini tajuk lagu dan saya umum siapa penyanyi dia, biar dia, oh iya kan, dia sedar. Karena yang akan menyampaikan lagu ini adalah keluarga Cikgu Edson. Salah seorangnya adalah YM Ebanda, adik-beradik 4 orang, kakak dia 2 orang, dan juga Ebanda sendiri dan adik dia, si Boli-Boli yang sedang bersekolah di mana dia? Sarawak. Oke, jadi tanpa mau masa lagu yang kelima yaitu Pelangi Kasih. Dipersilakan. Keluarga Cikgu Edson.
langi kasihnya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Amin. Amin. Terima kasih ya Boy. Sama-sama. Terima kasih. Ya, jadi kita perlukan orang-orang muda yang sedang menonton bergiat aktif lah dalam pelayanan. Kan Pastor? Apabila kita bekerja, kita diperkuatkan. Sama juga dengan Pastor. Apabila dia selalu pergi gym, kan? Dia dapat menguatkan otot-otot dia dan dapat menguruskan badan. Sama juga dalam kerohanian. Kalau kita mau kuat dalam kerohanian, kita mesti latihan, berlatih kita punya otot-otot rohani. Contohnya macam YMA Banda ikut buat lagu, buat cover kan Pastor? Iya. Macam YM Genevi, Nanti pergi. tidak lama dia akan berkhotbah untuk pemasang media. Iya. Ya. Dalam triwulan ini. Nanti kan. Amin. Ya, kita nantikan orang-orang muda tampil ke depan untuk memberikan firman Tuhan. Tanpa membawa masa, sekarang ini saya mau memperkenalkan pembicara kita pada sabat ini, dan orang-orang muda sila bersiap sedia, dan kita juga yang ibu bapa, yang penonton, yang sudah lanjut usia pun, sebenarnya walaupun pelajaran ini dia sebut kepada adik-adik saya, sebenarnya semua ini adalah untuk kita semua. Jadi pembicara kita adalah Pastor Reno Dino Baninus. Pastor kenal bener kan? Kenal. Kenal lah sama Pastor. Pastor Reno. Maksudnya Pastor sudah lama kenal, itu soalnya saya sebenarnya. Pastor sudah lama kenal. Sudah lama, sebelum saya masuk ke UNAI. Oh, Waktu dia masih belajar saya sudah kenal. sudah kenal. Oke. Dan asal pastornya adalah, rupa-rupanya dia daripada kampung Natai Telepok. Oh, dekat saja. Natai Telepok, Boleh kita melawat sana, atau jumpa tulang rusuk. Dan ya, keanggotaan pastor adalah di gereja SD Natai juga. Dan sekarang ini Pastor Rene Dino Baninus melayani daerah Papar. Ya, Papar. Kita pernah pergi Papar nggak ke YMG Navy? Belum. Ya, oke. Nanti kita pergikan melawat tempat Pastor Rene. Oke, jadi tanpa membuang masa, mari kita menikmati firman Tuhan pada sabat ini, supaya firman ini menjadi kekuatan kepada kita. Dan kenapa kami membicarakan apa yang menjadi isu-isu orang-orang muda adalah berkaitan juga
dengan apa yang dibicarakan oleh pengkhotbah kita. Tanpa mau masa, firman Tuhan di Sabat yang kedua. Saya mempersilahkan. Di dalam Keluaran 15 ayat 26. Kisah sebelum ayat ini ditulis adalah ketika bangsa Israel ini keluar daripada Mesir di bawah pimpinan Musa. Musa membawa bangsa ini pergi ke Kanaan. Tetapi sebelum sampai di Kanaan, mereka harus menyeberang, melewati padang gurun. Mereka harus melewati laut teberau. Nah, adik-adik sekalian, pada waktu bangsa Israel ini sebelum mereka menyeberangi sungai ataupun laut teberau, mereka sempat gelisah. Mereka sempat takut. Kenapa takut? Oleh sebab mereka melihat di belakang ada tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Mereka mempersalahkan Musa. Musa, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun? Supaya kami mati di sini. Supaya bangsa ataupun tentara Mesir ini bunuh kami. Lebih baik kami mati di Mesir, kata mereka. Dipendekkan cerita, Tuhan membuat mujizat kepada bangsa Israel sehingga mereka selamat melewati laut teberau. Pada selepas ataupun setelah mereka melewati laut teberau, apa yang terjadi? Oh, bangsa ini kegembiraan luar biasa. Mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan oleh sebab mujizat Tuhan yang luar biasa membuat laut teberau itu terbelah menjadi dua sehingga mereka semua yang ribuan, ratusan ribu itu selamat di seberang. Nah, sementara mereka sedang bergembira, menyanyi puji-pujian, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, engkau harus bawa bangsa ini berjalan, meneruskan perjalanan. Kemudian sementara mereka masih memuji Tuhan, Musa katakan, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, sebelum mereka tiba di Mara, sementara bangsa ini di dalam perjalanan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, di tengah jalan mereka tidak menemukan air. Lalu mereka bersungut-sungut. Mereka menginginkan air untuk diminum. Karena sudah 3 hari di padang gurun, sudah haus. Apa yang terjadi? Perhatikan ini. Bangsa Israel meminta air. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Tetapi masalahnya adalah air itu air yang pahit. Sehingga bangsa ini tidak bisa meminumnya. Walaupun sudah 3 hari mereka di dalam keadaan yang kehausan. Tetapi karena airnya pahit, mereka tidak minum. Ya, mereka tidak minum air itu. Dan sekali lagi Tuhan membuat mujizat. Musa mengambil sepotong kayu, kemudian dia lemparkan ke air itu, lalu air itu menjadi tawar. Air itu bisa diminum. Itu sebabnya Musa berkata kepada bangsa Israel, Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya dan pasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit. Apa syarat supaya Tuhan tidak timpahkan kepada bangsa, kepada manusia penyakit? Ada 3 hal di sana. Ada 3 poinnya.
Namun hari ini saya hanya ingin mengongsikan satu poin saja. Ya. Baik. Di dalam Ulangan 18, ayat inti yang sudah dibacakan barusan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang ke-25, kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin menceritakan satu kisah di Alkitab. Ada 2 kisah sebenarnya. Tetapi hari ini saya ingin mengongsikan satu cerita. Cerita ini menggambarkan, merujuk kepada seseorang yang hidupnya tidak benar di usia yang tua. Di usia yang muda dia melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya adik-adik semua, Bapak Ibu, dapat disembuhkan. Perhatikan ini baik-baik. Yang pertama, poin yang pertama adalah hidup benar. Bagaimana cara saya hidup benar? Mari kita pelajari kisah Salomo. Siapa Salomo? Mungkin adik-adik semua katakan Salomo ini adalah raja. Bukankah Raja Salomo ini adalah raja pilihan Tuhan? Dia adalah orang yang paling pintar di dunia. Memang dia adalah orang yang paling pintar di dunia. Di dalam 1 Raja-Raja, ya, pasal 11, kita akan mempelajari tentang Salomo. Apa kesalahan Salomo? Saya tidak sedang mengajak kita semua untuk ikut apa kesalahan Salomo. Tetapi mari kita perhatikan apa kesalahan Salomo ini, sehingga ini menjadi pelajaran yang penting buat adik-adik semua, buat kita semua pada saat ini. Baik. Yang pertama kesalahan Salomo adalah mencintai banyak perempuan asing. Mungkin adik-adik semua mungkin sudah ada yang punya pasangan. Ataupun ya pacar lah begitu kan. Janganlah mencintai lebih daripada satu. Atau siapa tahu ada yang playboy, ada yang playgirl di sini. Saya berharap tidak ada ya. Salomo, dia mencintai banyak istri. Banyak perempuan asing. Apalagi perempuan asing yang dia cintai, anak Firaun, perempuan Moab, Amon, Edom, perempuan Sidon, perempuan Het. Semua yang saya sebutkan ini adalah bangsa asing dari Israel. Padahal bangsa ini sudah diberitahukan oleh Tuhan, sudah diperintahkan Tuhan, jangan bergaul dengan mereka. Dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, supaya sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Pertanyaannya, kenapa Tuhan melarang raja ataupun orang Israel menikah, berkenalan dengan perempuan-perempuan asing, dengan bangsa-bangsa asing? Ini alasannya. Alasannya adalah supaya bangsa Israel tidak bergaul dengan bangsa yang lain. Kenapa? Bangsa lain adalah bangsa yang bejat, yang melawan Tuhan, memberontak Tuhan. Tuhan tahu ketika bangsa Israel mendekati perempuan-perempuan, laki-laki bangsa asing, Tuhan tahu hati mereka akan condong kepada Allah mereka. Itu sebabnya Tuhan tidak mau bangsa ini berkawan, menikah
mencintai dengan perempuan asing. Sama dengan halnya sekarang. Alkitab katakan, carilah pasangan yang seiman. Pendeta, saya punya pacar yang bukan Advent. Tapi saya mau ajak dia untuk belajar akan Alkitab. Supaya suatu masa nanti, sebelum kami menikah, saya akan bawa dia menerima Yesus. Adik-adik semua, mungkin itu pernah kita katakan, pernah diucapkan di bibir kita. Tapi, tahukah Anda bahwa dalam masa yang sama, iblis juga sedang bekerja. Ya. Ada satu hukum di Perjanjian Lama. Inilah hukum Tuhan kepada bangsa Israel untuk tidak mencari perempuan yang lain. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Itu sebabnya Tuhan tidak mau bangsa ini menikah, berkawan, bergaul dengan bangsa yang lain. Kenapa? Ini kata berzina. Mereka melakukan seenak-enaknya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Karena Salomo mencintai perempuan-perempuan asing ini, akhirnya hati Salomo terpaut kepada perempuan-perempuan ini karena cinta. Hati-hati anak-anak muda. Jangan biarkan iman kita ini dikorbankan demi cinta. Jangan izinkan, jangan biarkan iman kita, gereja, agama kita dikorbankan demi harta, demi kemewahan dunia. Apalagi demi orang yang kita cintai. Oh, saya sangat mencintai dia. Sanggup ku redah lautan demi mendapatkan cinta dia, mempertahankan cinta. Itu kata-kata cinta ya. Salomo, perhatikan, punya 700 istri dan 300 gundik. Apakah ini jumlah ataupun kuantiti yang sedikit atau banyak? Banyak ini. 1000. Dan yang paling menyakitkan hati Tuhan, semua istri-istri Salomo ini adalah perempuan-perempuan asing. Dan istri-istri Salomo lebih menarik hatinya daripada Tuhan. Hal-hal duniawi lebih menarik hati daripada hal-hal rohani. Apakah ini sedang terjadi di dalam hidup Anda semua, adik-adik sekalian? Ketika usia Salomo sudah tua, Salomo tidak lagi sepenuh hati setia kepada Tuhan. Of course, di awal hidupnya Salomo, dia dipakai Tuhan. Dan bahkan dia adalah orang yang terpintar dan tidak ada orang setelah Salomo. Tetapi pada akhirnya, karena Salomo lebih memilih hal-hal duniawi ketimbang hal-hal rohani, maka dia melakukan jahat di mata Tuhan. Dia tidak sepenuh hati lagi mengikut Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan Salomo? Tidak. Sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggalkan Salomo. Tetapi Salomo mengizinkan, membiarkan dirinya ini selalu dikuasai oleh keinginan duniawi. Inilah akibatnya. Konsekuensi tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang pertama, karena Salomo di usia yang tua, dia tidak lagi sepenuh hati bersandar percaya kepada Tuhan. Tuhan marah kepada Salomo. Ingat adik-adik semua, Bapak Ibu, ketika hati saudara, ketika hatimu
Komitmen kita kepada Tuhan sudah setengah-setengah, tidak lagi sepenuh hati. Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Layakkah Tuhan marah? Layak. Yesus, dia sanggup mati untuk adik-adik semua, untuk semua kita manusia. Itu sebabnya kita perlu merespon kebaikan Tuhan atas kita. Tuhan membangkitkan beberapa bangsa, orang-orang untuk melawan Salomo. Inilah akibat tidak berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, tidak percaya sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Ketika istri Salomo katakan, Salomo sayangku, dirikanlah sebuah mezbah patung, dupa pembakaran. Dirikanlah kuil-kuil, dirikanlah berhala-berhala. Salomo katakan, silakan, go ahead. Inilah masalahnya Salomo. Ketika Salomo mengizinkan perkara duniawi mendominasi hidupnya, maka Tuhan mengizinkan hal yang buruk juga terjadi. Apalagi Tuhan mengoyakkan kerajaan dan memberikan kepada orang lain. Itu sebabnya ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Ada Israel, ada Yehuda. Ini berpunca dari sini. Dan kedua saudara ini saling bertengkar. Mereka tidak sepahaman. Jika kehendak kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan, melainkan pada diri sendiri, maka dapat dipastikan tindakan-tindakan yang direncanakan dan dilakukan juga tidak sesuai dengan kehendaknya. Hati-hati teman-teman semua. Kalau kita punya kehendak sudah berpusat pada diri sendiri, berfokus kepada dunia, hati-hati. Yang kita rencanakan juga tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, why Salomo fail? Kenapa kita bisa gagal? Tuhan sudah datang ke dunia ini. Dia menyembuhkan kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan jaminan kesembuhan. Apa yang kita balas dengan Tuhan? Perhatikan ini. Salomo membiarkan dirinya dipengaruhi oleh istri-istrinya. Ataupun Salomo mengizinkan dirinya dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, menyembah Allah lain. Akhirnya Salomo juga menyembah berhala. Apakah adik-adik semua kamu mengizinkan dirimu diperhamba dengan gadget, diperhamba dengan games? Apakah adik-adik semua mengidolakan sesuatu? Mengidolakan harta benda, mengidolakan mobil yang mewah, rumah yang mewah. Hati-hati. Jangan korbankan imanmu demi keinginan dan kepuasan hawa nafsu. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidupmu masih panjang. Masih panjang, masih banyak lagi yang Anda akan temui di luar sana. Anda, adik-adik sekalian, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, Anda akan berjauhan dengan orang tua. Dan Anda berpikir, tidak ada yang melihat saya. Hanya saya sendiri. Jangan lupa, Tuhan ada di atas. Melihat setiap apa yang kita lakukan. Jangan pernah kita korbankan iman. Jangan korbankan gereja, jangan korbankan agamamu demi keinginan dan kepuasan hawa nafsu. Jangan korbankan gerejamu, imanmu demi harta benda, keinginan duniawi yang menjauhkan diri dari Tuhan. Ayat yang terakhir yang mau saya bacakan, Kolose 3 ayat 5. Karena itu, catat ini adik-adik semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Seperti apa ini duniawi?
Contohnya apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, hidup yang tidak benar pasti akan menerima akibatnya. Salomo, walaupun Salomo adalah orang yang terkenal, orang yang kaya, dia diberkati Tuhan, dia dipilih Tuhan, dia hamba Tuhan. Ini bukan berarti seorang yang imannya, rohaninya luar biasa tidak terjerumus dalam dosa, tidak. Meskipun Salomo, dia adalah seorang yang diutus Tuhan, dia adalah raja, pilihan Tuhan. Walaupun Salomo melakukan dosa, Tuhan tidak pernah diam-diam. Mau jabatan kita tinggi, mau jabatan kita rendah, di mata Tuhan kesalahan dosa itu sama rata. Kedua, hidup yang tidak benar akan mengundang dosa makin bertambah-tambah. Ingat ini baik-baik. Hidup yang tidak benar akan mengundang dosa makin bertambah-tambah. Dan kesimpulan yang terakhir, hidup yang tidak benar membuat semakin tidak fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus saja. Tidak usah fokus yang lain. Fokus ke dirimu kepada Yesus supaya hidupmu akan aman. Pernahkah saudara memohon kesembuhan dari Tuhan, lalu Tuhan katakan belum lagi? Atau Anda belum pernah sembuh? Ketika Anda, mungkin ada di antara saudara-saudara, adik-adik semua Bapak Ibu yang sakit sekarang. Dan Anda berusaha menyembuhkan diri. Sehingga pada akhirnya Anda bernazar kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit sekarang. Sudah mau 2 bulan saya sakit. Tuhan, sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya akan. Nah, kadang-kadang seperti ini. Boleh kita bernazar sama Tuhan? Boleh. Asalkan nazarmu itu engkau ikuti, engkau tepati. Kalau engkau tidak turuti, engkau tidak engkau tidak tepati apa yang engkau ucapkan, nazar yang engkau ucapkan kepada Tuhan, hati-hati, Tuhan akan memberikan balasan kepada kita, ya. So, sampai di sini firman Tuhan, renungan yang bisa saya sampaikan buat adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan membuat kita lebih berpikir bahwa ternyata saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah doa dan harapan saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin dengan firman Tuhan yang sudah dikongsikan. Terima kasih kepada Pastor Reno Dino Baninus. Dia EJK KPS nih kan, Pastor? Dia salah satu daripada ahli KPS. Jadi terima kasih Pastor. Ya, jadi semua kita sudah diberkati. Mari kita sama-sama menjauhi perkara-perkara yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, mari kita mengutamakan Tuhan. Telepon pintar, letak tepi. Gejala yang tidak sehat, kita elakkan. Cinta, Carilah cinta sejati. cari cinta sejati. Kerjaya, carilah kerjaya yang tidak melanggar hari Sabat. Iya. Ya, apa kerja yang tidak melanggar Sabat? Banyak. Cego. Ya, cari kerja menjadi cego. Ya, dan memilih pasangan hidup. Semua isu ini adalah isu yang Anda akan temui dalam hidup. Cepat atau lambat, pasti kamu akan berada dalam situasi ini. Jadi pada masa itu,
harapnya Anda menang bersama dengan Yesus. Nampaknya lampu pun sudah tertutup. Iya. Mungkin Anda melihat muka kami gelap. Sekarang ini jam 12.45 tengah malam. Oke. Pastor kata saya sudah berusaha untuk kasih sepit mata karena saya mengantuk, kata Pastor. Ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu, ya. Mungkin Anda masih boleh melihat wajah kami, lampu bateri laptop yang menyambung cahaya tadi, cahaya lampu LED ini sudah kehabisan, jadi tidak terang sudah wajah kami, tidak mengapa. Dan untuk menutup lagu ini adalah daripada Chick Camelia. Keren siapa ya? Mungkin kita boleh tanya Sherwin lah. Sherwin. Ya, nanti saya tanya. Sebab Sherwin ini best friend kepada Camelia. Jadi kita tanya Sherwin. Ya, kita tanya Sherwin, mungkin dia kenal siapa boyfriend si Camelia. Ataupun kita tanya Camelia, siapa boyfriend, girlfriend si Sherwin. Oke, jadi tapi terlebih dahulu itu kita menikmati dahulu lagu daripada Camelia. Saya lupa sudah tajuknya, tapi lebih kurang mereka perlukan. Jadi orang-orang muda perlukan bimbingan, orang-orang muda perlukan Yesus. Amin. Amin. Mari kita menikmati lagu ini. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, ada tujuan dalam tawa mereka, tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya
Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Biarlah kami mendapat pelajaran yang indah dari pelajaran Salomo, sehingga nama Yesus dimuliakan. Seringkali hidup ini banyak godaan, banyak cabaran, tantangan. Tetapi kami percaya Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan. Ya Tuhan di sorga, inilah doa dan harapan kami. Terima kasih sudah mengampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Jadi terima kasih pada Pastor Ben, Pastor daerah Gaya Ratau, terima kasih kepada YM Evander, terima kasih kepada YM Genevi. Walaupun dia malu-malu bercakap sekerat-sekerat, tidak apa, dan tidak ada masa untuk berkhotbah di Pamasik. Kita cabar YM kita untuk berkhotbah. Jadi kepada YM yang ada di seluruh Sabah, kalau Anda mau berkhotbah di Pamasi Media, silakan. Kecil tapak tangan, studio Pamasi kami tadakan. Ya, boleh berhubung terus kepada pastor daerah masing-masing dan berhubung dengan pastor daerah kami. Ya, jadi kami mengalu-alukan semua YM. Kalau boleh semua YM berpeluang untuk berbicara. Jadi terima kasih sekali lagi kepada kita punya tetamu pada malam ini, pada tengah malam ini, dan pada masa Anda melihat siaran ini, ya pada hari Sabat sudah. Jadi ya ada apa-apa mau cakap, YM Genevi ada mau cakap apa-apa, mau dikongsi ucapankah berkaitan dengan kita punya topik pesanan? Saya tidak juga mau cakap apa-apa nih, tapi ya, kita bagi dia dekat. Semoga semua orang muda di luar sana dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dari saya ada pesanan kepada anak saya, Depni, Megni, Daniel. Dua orang lain itu masih kecil, tapi saya sebut juga Chelsea dan Epi. Pilihlah pasangan yang seiman, karena bila Anda memilih pasangan yang seiman, saya sebagai ibu bapa, ibu sebagai ayah, dan pastinya ibu mereka juga akan begitu bersyukur karena telah memilih pasangan yang sesuai di mata Tuhan. Ya. Tuh. Oke. Boy, Kalau bagi saya, sepanjang perbincangan kami ini, kami minta maaf kalau ada salah silap kami. Jadi buang yang keruh, ambil yang jernih. Ya. Sama. Yang baik itu daripada kami. Ya. Dan yang baik, yang tidak baik itu ada daripada kami, tetapi yang baik itu adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama. Ya, Amin. betul. Amin. Ada lagi boy, sebab Pastor Lapis kau punya ucapan. Sudah, oke. Stuck baju. Ucapan untuk buah hati boleh. Oke, kita ucapan untuk buah hati. Ya, untuk supaya bagaimana kita beri peluang. Oh, kalau untuk buah hati ya, hati-hati di sana. Take care. Kalau jatuh, bangun sendiri. Oke, jadi kita minta Pastor untuk ucapan terakhir untuk siaran Sabat ini. Jadi terima kasih semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini. Kalau video ini akan membawa berkat kepada kita semua. Dan terima kasih yang sudah melayani di dalam kebaktian kita pada hari ini, terutamanya kepada Pastor Reina, sahabat saya, senior saya, agar terus sehat dalam pelayanan. Jadi untuk anak-anak muda, dalam memilih pasangan, dalam memilih cinta, dalam memilih kerjaya, dalam memilih gaya hidup, dalam menggunakan segala sesuatu sepanjang dalam kehidupan kita, yang terutama dahulukan Tuhan. Amin. Jadi selamat hari Sabat, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada ucapan yang begitu padu daripada pastor daerah kami. Mungkin pastor terlupa satu ucapan. Ucapan kepada yang warga Melangang Baru. Warga Melangang Baru, jumpa Sabat ini. Oke. Jadi walaupun tengah malam sudah, waktu kami rekaman ini kami tetap bersemangat. Semuanya ini adalah untuk pelayanan media. Bagi Anda yang sudah menonton, semoganya apa yang dikongsikan ini menjadi berkat. Seperti kata pastor tadi, segala keburukan daripada kami dan segala kebaikan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Bye bye.